Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Ini dari Uki Cawang ya, saudara-saudara. Saya kalau ingat Uki Cawang 35 atau 34 tahun lalu ya. Saya selalu ke daerah sini ya, karena waktu itu pacar saya ya, yang sekarang jadi istri saya kan kuliah di Fakultas Kedokteran Uki Cawang. Jadi saya sudah sering kesini dulu jemput gitu ya. Ya, nah sekarang anak saya yang kuliah di fakultas yang sama dari Uki Cawang Jakarta, Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan membahas tentang siapa pencipta langit dan bumi ya. Sampai hari ini terus saja saya dapat pertanyaan yang sama ya. Pak, sebenarnya Pak Pendeta HTD pencipta langit dan bumi itu siapa sih? Kata agama A, Allah mereka. Kata agama B, Allah kami pencipta langit bumi. Loh, langit buminya kan cuma satu. Iya Pak, makanya siapa sebenarnya pencipta langit dan bumi itu? Yang jelas Allah dong, Tuhan dong, betul. Yang jadi masalah kan begini dari dulu ya. Siapa Allahmu? Allah Pak pokoknya. Nah, bedanya dengan Kristen di situ gitu loh. Kalau Kristen itu jelas ya, pencipta langit dan bumi itu Allah yang punya nama Yesus tuh. Bedanya di situ saudara ya. Mari kita lihat perkataan langsung Yesus di dalam Matius 11 ayat 25. Yesus berkata, "Aku mengucap syukur ya Allah, ya Bapa." Yesus memanggil Allah itu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesus manusia berkata bahwa pencipta langit dan bumi adalah Tuhan. Tuhan itu Allah yang berkarya. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 4 di situ ditulis adalah demikianlah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Yesus benar dong mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan. Dulu di perjanjian lama Tuhannya TUHAN pakai huruf besar semua. Di perjanjian baru Yesus menulis Tuhan langit dan bumi, T-nya huruf besar, UHAN huruf kecil. Itu perkataan langsung Yesus di dalam Matius 11 ayat 25, ada di kitab Lukas juga. Apa yang ingin kita sampaikan bahwa pencipta langit dan bumi itu Tuhan Pak, betul. Allah Pak, betul. Yang jadi masalah namanya siapa? Karena kalau Anda hanya mengklaim Tuhan pencipta langit dan bumi itu Allah kami Pak, yang lain juga ngomong gitu ya. Yohanes 1 ayat 3, firman ya, oleh firman itu telah dijadikan segala sesuatu. Oleh firman jelas kalau Alkitab itu firman itu namanya siapa? Yesus ya. Ya, karena eksistensi Allah ini kembali lagi ke eksistensi Allah. Eksistensi Allah itu ada Allah, ada Tuhan. Allah itu yang duduk di tahta surga, Tuhan itu yang berkarya. Ya. Kalau Anda belum paham ini sampai kapanpun juga Anda tidak akan clear. Jadi sekarang clear bahwa Yohanes 1 ayat 3 firman menciptakan segala sesuatu. Terus Kolose 1 ayat 16 ya. Gambar Allah kan Yesus yang menciptakan baik di surga maupun di bumi, kelihatan maupun tidak kelihatan ya. Terus Wahyu 4 ayat 11 juga. Ibrani 1 ayat 2 ya. Ya, yang menciptakan langit dan bumi ya, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi clear atas pertanyaan siapa pencipta langit dan bumi. Tanyanya ke orang Kristen jelas. Pencipta langit dan bumi adalah Yesus. Di dalam Dia Allah telah menciptakan langit dan bumi. Kok perlu kata-kata di dalam Dia? Kan Allah itu eksistensi itu ada Allah, ada Tuhan. Yang Allah itu yang duduk disembah di surga, di tata surga. Yang Tuhan ini yang berkarya. Makanya Allah menciptakan langit dan bumi di dalam Dia.
di dalam Allah yang berkarya, yaitu Tuhan. Siapa dia? Yesus. Makanya Yesus berkata, aku Alfa Omega. Namanya Alfa Omega itu ya sang pencipta itu. Sebelum segala sesuatu ada, aku Yesus sudah ada. Jadi ketika Anda mengklaim pencipta langit dan bumi itu Allah kami, Pak. Allahmu Alfa Omega bukan? Iya, Pak, yang awal yang akhir. Punya nama enggak? Nah, itu dia, mah. Makanya tanyanya sama orang Kristen. Orang Kristen bisa jawab dengan pasti, pencipta langit dan bumi adalah Allah, betul. Adalah Tuhan, betul. Tapi punya nama Yesus. Clear, Bapak Ibu Saudara? Ya, clear ya. Jadi nggak perlu berdebat lagi, Pak. Lah kalau pencipta langit dan bumi itu Yesus, lalu Allah kami mencipta langit bumi yang mana, Pak? Loh, ke langit bumi kan cuma satu. Mungkin Allahmu mencipta langit bumi yang datar atau yang lonjong. Kalau langit bumi ini kan bulat, ya. Yesaya 40 ayat 22. Ya, Allah bertahta di atas bulatan bumi. Ya, bumi ini bulat. Bumi yang dicipta oleh Yesus ini bulat. Mungkin Allahmu menciptakan bumi yang tidak bulat. Bisa saja datar, bisa saja lonjong, bisa saja gepeng. Cek aja. Tapi kalau langit bumi bulat, ini valid 100%, yang menciptakan adalah Yesus, Allah Maha Tinggi itu. Allah di dalam Yesus, betul. Karena Allah itu duduk di tata surga, sementara Yesus sebagai firman, gitu, sebagai firman adalah Allah yang berkarya. Apakah Allah di surga namanya juga Yesus? Iya dong, karena Allah dan Tuhan itu satu roh yang sama. Ya, roh Allah, roh Tuhan sama, ya. Roh Kudus, ya. Oke, very clear. Jadi tidak usah berdebat, ya. Pokoknya kalau bumi bulat itu yang mencipta Yesus, Pak. Udah paling gampang. Lah Allah kami, Pak, coba dicek, mungkin buminya tidak bulat. Karena bumi ini cuma satu, nggak bisa diklaim banyak Allah. Allah kami yang mencipta, nggak bisa. Kalau Anda mengklaim Allahmu yang mencipta langit bumi bulat, maka Allahmu harus punya nama Yesus. Itu saja masalahnya, ya. Very clear dari Universitas Kristen Indonesia Cawang, Jakarta mana ya, Timur ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya, amin.